kesenangan tuh Pinai. Jadi seperti yang kita tahu lah kan, sempena bulan kemerdekaan nih, ya banyak lah apa tuh merdeka promo yang kena buat di luar sana. Dan pada video kali ini, pada hari ini, saya sempatlah membeli satu barang menarik, sangat menarik saya nampak, dan saya mau kasih kongsi dengan kamu. Nah ini dah, barang menarik dia dalam plastik lah. Di sini ada tulisan IMAX Network. Jadi kalau kamu orang Kota Belud ataupun kamu dari daerah lain di Sabah dan baru first time datang di KB, jadi kedai IMAX nih berada di bersebelahan dengan Public Bank Kota Belud lah. Jadi di sini kedai ini banyak menjual telepon dan aksesori telepon lah, dan banyak lagi barang lain yang bukan berkaitan dengan telepon pun ada juga. Jadi kalau kamu mau beli telepon ataupun bercadang mau tukar telepon sempena bulan kemerdekaan ataupun bulan yang baru untuk bulan 9 nih, kamu bolehlah berkunjung di sana, pergi lepak-lepak di sana pun boleh, ataupun kamu pergi jumpa si Edi, kamu pergi cakap sama dia, kamu mau buat CCM telepon. Jadi kalau kamu mau buat CCM jangan kamu lupa sebut nama saya Alex Match dari YouTube bilang gitu kan, supaya kamu dapat diskon. Kalau si Edi mau bagi diskon lah, kalau tidak mau beli buat lah. Oke, sebelum itu mari kita buka dulu apa dalam nih plastik nih apa yang kita dapat. Oke, ini satu, dan ada ini kotak besar dulu lah. Satu ada lagi. Ini ya. Dan main karakter untuk barang ini adalah kotak utama dia. Ini dia, Oppo. Tidak sudah, itu ada bill saja. Jadi inilah watak utama dia, Oppo Reno 12 5G. Nah, inilah telepon sempena kemerdekaan yang sempat beli. Dan kenapa spesial saya bilang, tengok bah. Untuk telepon ini dia bagi free gift, ada 3 item free gift di sini. Ini 1, 2, 3. Hebat kan tuh? Hebat kan? Dapat free gift. Jadi sempat juga tidak shock beli telepon tapi dapat free gift. Kadang-kadang selalunya kalau kita beli telepon free gift yang cincai-cincai, jangan bagi paling-paling pun ada casing, itu jangan. Jadi kita tengok dulu. Ini nah free gift yang pertama nih, yang warna hitam nih, apa nih? Oke, mari kita buka dia. Kalau kita tengok di sini, dia ada tulisan Oppo Authorized Exclusive Distributor. Itu loh sebutan dia tuh. Saya tidak sampai di Inggris mana. Oke, mari kita terakhir buka nih payung. Dia bilang tuh stop di sana. Dia bilang ada button di sini nih kan. Kamu tekan satu button. Dia bilang tidak payah tulak-tulak. Dia bilang kanon lah. Kita try. 1, 2. Lawak juga oh. Kalau mau tutup pun tekan aja button dia balik, dia bilang. Begitu. Oke, coba kita buka balik. 1, 2. Kalau kita tengok nih payung di sini ada tulisan Oppo Authorized itu, dan ini saja. Tidak juga tinggi sangat nih payung, rendah saja. Tapi boleh diguna. Jarang nih kamu jumpa beli telepon tapi dapat free gift. Oke, yang seterusnya kita ada ini, kita simpan di sini dulu. Mari kita buka duluan. Ini kali ya. Di sini kotaknya ada tulisan not for sale, dia bilang sini. Dan kalau kita buka nih kotak, kita dapat ada gelas. Tengok, gelas berwarna putih. Sini ada tulisan kecil Oppo, di bawah kosong, di dalam dia warna hijau, dan di sini ada apa nih? Moscoid apa nih? Apa sudah nama dia tuh? Inilah patung dia. Saya pun tidak tahu apa nama dia nih. Oke, untuk barang yang seterusnya kita ada ini yang kotak besar nih. Di sini ada tulisan special gift box 3 in 1. Kalau di atas tidak, sini sering ada tulisan not for sale, memang bukan untuk dijual, untuk dibagi free gift saja. Sini siapa pun gitu, di bawah kosong. Mari kita terakhir buka ya.
Oke, finally. Jadi inilah yang ada di dalam nih kotak nih. Kita tengok yang ini dulu. Ini ada gelas warna pink. Nampak tidak? Ini ada gelas warna pink. Pink hijau. Pink kau ungu. Saya pun tidak tahu. Ini oke, buka gitu untuk isap lah kan air. Ini buka. Ini gelas. Oke, next. Di sini kita dapat free gift. Open Type C. Tapi yang saya suka nih Open dia berbentuk yang standard school yang lama-lama punya, bukan yang jenis sekarang tuh semua yang masuk di dalam lubang telinga. Saya suka yang ini. Oke, dan ini yang paling smart saya nampak hari itu. Dia punya tahun yang untuk letak di belakang telepon mana nih? Kalau tidak silap salah. Tengok, ini smart kan? Lawaan. Kemudian apakah? Smart kan dah. Wah. Oke, sudah siap untuk barang free gift dia. Kita sudah siap unboxing. Jadi kita mau pergi di barang utama dia dulu untuk hari ini. Oppo Reno 12 5G. Jadi sebenarnya harga ini Oppo Reno ini ada ditulis ini 2299 untuk varian 12 RAM dan 512 GB. Oppo Reno 12 yang bukan versi Pro lah. Tapi disebabkan Merdeka promo, jadi saya dapatlah harga 19999. Kalau kita nampak di sini muka depan dia Oppo iPhone, dan sini ada tulisan Oppo Reno 12 5G, ada 12 besar, terus ada Oppo di sini kecil. Pas itu kalau di sini siring dia ada tulisan apa nih? Oppo iPhone, sama lah macam yang tadi. Pas itu sebelah kosong saja. Kalau di atas apa ditulis? Ini nah, Oppo Reno, dan ada IMEI 1 dan 2. Ada color di sini dia kasih tahu matte brown. Lepas itu ada dia punya varian lagi balik 12 GB dan 512 GB untuk ROM. Kalau di belakang tengok apa dia tulis. Tidak, sama saja, balik-balik dak ulang, benda yang sama juga. Terus ya. Oke. Mari kita unboxing dia. Sebelum itu mana bikin saya ada nih gunting saja, harap-harap dapat unboxing lah nih gunting. Oke, kita try buka. Boleh aja si tarik saja Nina, tapi ya saya tidak suka nanti buyak dari plastik. Oh, feel dia buka tuh. Oke, buka-buka lagi kotak, kita akan nampak ini telepon dia Oppo. Ini kita letak tepi dulu lah. Oke, pas itu buka lagi. Kita akan kena bagi ini kertas-kertas, dan ada SIM injector tools di sini. Kita gunakan nanti. Dan kita dapat casing. Smart casing dia, macam dia color macam brown lah gitu. Mungkin dia ikut color telepon kali. Lepas tuh kalau kita nampak sini ada macam line garis tuh. Dan memang rasa juga. Oke. Next, kita akan dapat ini. Adapter. Dia punya SuperVOOC berapa wattnya ini nah. 80 watt. 80 watt. Dan sini ada tulisan, saya pun tidak paham. Oke. Next, dia punya kabel type A to type C. Nah, kalau panjang dia 1 meter. Tidak sampai 1 meter lah. Kurang sedikit dari 1 meter. Oke, ini kita stop ya. Sudah siap semua. Kita pergi di telepon dan nah. Oke, ini teleponnya. Oke,
inilah depan dia. Kalau kita nampak di sini dia macam curve, screen depan dia curve. Sini ada kamera. Kalau di atas ada apa nih? Speaker. Lepas tu apa nih? AR blaster, ada mic. Sebelah sini kanan ada tombol volume. Lepas tu ada tombol power. Di bawah ada speaker balik. Lepas tu ada nih nah tempat cas. Lepas tu ada mic dan ada tempat letak SIM. Mana sudah tadi tuh tempat buka SIM tuh, SIM injector. Tengok SIM injector ya, punya smart. Asal Oppo punya SIM injector smart lah. Oke, mari kita try buka. Ini nah. Jangan kamu salah, nanti terusak lagi. Oke, kita tengok. Kalau kita nampak di sini SIM injector dia kongsi oh. Ada dua tempat memory card, bukan memory card. Ada dua tempat SIM, SIM 1 dan SIM 2, dan yang SIM kedua tuh dia kongsi dengan memory slot. Kalau rasa tidak cukup dia punya memori ROM tuh, bolehlah tambah apa tuh memory card 512 GB. Apalagi yang tidak cukup? Apa yang kamu buat tuh sampai tidak cukup kan? Oke, mari kita try on dah. Oke. Nah, kalau kamu tengok di telepon kan dia curve. Di screen depan dia curve, di belakang pun curve juga. Kalau aku pegang gini, shock juga pegang lah. Sob dia curve. Alright. Ini tas kemas dulu. Oke lah, saya kasih setup dulu di telepon. Lepas nih, saya balik lagi. Oke, dah. Oke, tapi nih, jadi di teleponku saya sudah setup. Apa yang saya perasan lah kan di telepon, memang ciri khas telepon Oppo betul loh. Kenapa? Macam itu saya bilang, sebab dia nipis dan boleh tahan ringan juga oh. Coba saya kasih banding dengan tuh yang Poco F6. Coba kasih banding. Boleh kasih banding, lebih kurang sama juga. Tapi kalau kita angkat-angkat gini kan, memang nipis, lebih nipis nih Oppo lah, memang lebih nipis dan tidak juga jauh sangat beza deh lah, tapi ringan sedikit yang Nina Oppo Reno nih. Oke. Dan kalau setting sini desain dia memang wow gitu lah, lawak juga. Sebab di belakang dia pun curve, di depan dia pun curve. Jadi kalau pegang macam ini pun dia tidak mudah jatuh lah, dia grip dengan betul-betul grip lah ini kan. Ya. Orang-orang yang ceroboh pegang pun mustahil jatuh nih. Seceroboh-ceroboh dia pun tidak akan jatuh nih telepon sebab dia punya reka bentuk dia yang beginilah. Oke, mari saya kasih tahu kamu, saya cerita kamu dia punya spek lebih dalam. Tapi ini atas kertas saja lah kan, ini atas kertas saja lah. Oke, kita tengok di sini. Untuk color dia nih, yang dia ada di tangan sini, untuk warna dia matte brown, dan memang betul di belakang dia ini matte, memang tidak melekat cap jari lah. Walaupun jari saya ini jenis yang basah, kalau saya pegang gini, nampak pun tidak, melekat pun tidak. Tapi ya untuk color dia yang lawak saya nampak yang apa tuh Astro Silver kan ada. Astro Silver, punya lawak dia punya desain tuh ada macam yang wave gitu di belakang, bagus itu yang saya ambil loh kan. Tapi biarlah bah, yang penting matte. Sebab saya punya jari jenis yang berair bah, jadi bagus ambil yang matte saja lah. Oke. Untuk baterai telepon ini dia ada 5000 mAh dan dia punya charger 80 watt. Kalau di sini atas kertas ditulis 100% dalam masa 46 menit. Telepon ini setup dia stereo speaker, tapi tidak audio jack. Untuk selfie kamera, ataupun kita pergi sini main kamera juga, dia menggunakan setup 3 kamera. Untuk main kamera dia menggunakan setup 3 kamera, dan kamera utama dia menggunakan 50 megapiksel
wide. Kalau tidak silap, dia menggunakan kamera Sony. Ada OIS. Lepas itu kamera kedua, setup kamera kedua ini 8 megapiksel. 8 megapiksel ultra wide dan yang terakhir adalah makro. Lepas itu kalau selfie kamera dia berapa? Selfie kamera dia 32 megapiksel. Tapi yang saya rasa tidak berapa bagus, tidak berapa berbaloi dengan harga dan dengan alang-alang juga, Pak. Kalau rekaman video telepon nih, kalau dia sini atas kertasnya nampak 4K 30 fps saja. Alang-alang juga, Pak. Kasihlah, Pak, 4K 60 fps. Sedangkan ini nah, apa tuh, Poco F6 pun dia boleh sampai 4K 60 fps. Ini 4K 30 fps ya. Bukan tidak bagus 4K 30 fps nih, cuma masalah dia kalau kita rekam video dia gegar, bah, lampunya gegar. Jadi kalau 60 fps tuh dia kuranglah gegar dia gitu kan. Ini satu kelemahan nih. Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Untuk rekaman video kalau di sini yang 1080p boleh sampai 60 fps. Jadi sangat stabil lah gitu. Untuk 4K 30 fps tuh kamera selfie pun sama juga 4K 30 fps. Tapi aduh, ini lagi satu masalah. Untuk selfie kamera dia, kalau kita buat video untuk selfie kan 1080p dia pun 30 fps saja. Apa nih? Sekurang-kurangnya bagilah 1080p 60 fps kan untuk selfie dia punya rekaman video. Aduh. Itu saya komplain lah. Oke, next kita tengok. Untuk memory card, telepon ini ada support memory card. Lepas itu untuk varian yang ada di tangan saya nih, dia 512 ROM dan 12 GB ROM. External dia ada lagi tambah, boleh extend sampai, kalau tidak saya tengok, mari kita tengok sini, dia boleh extend sampai 12 GB. Jadi 12 tambah 12 lah. Tapi siapa juga yang mau guna extend tuh kan. Kalau untuk pasaran Malaysia saya rasa satu saja varian yang kena jual, 512 dan 12 GB. Itu saja yang kena jual di Malaysia lah. Telepon ini support UFS 3.1. Seterusnya, untuk platform yang telepon ini guna, dia menggunakan Android 14, tapi masalah dia 2 tahun sejak apa tuh Android upgrade. 2 tahun sejak. Aduh, masalah. Dan kalau S14.1, untuk chipset yang telepon ini guna, dia menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Energy. Tambirang saja nih. Sebenarnya ini Dimensity 7300 yang biasa saja, tapi dia pergi tambah pula energi sini sebab dia kolaborasi. Oppo kolaborasi dengan MediaTek, tapi sebenarnya performance dia oke, sama saja. Tidak sampai 1 juta, Antutu dia, bacaan Antutu dia tidak sampai 1 juta lah, dalam 600.000 saja gitu. Tapi 7.300 memang kalau atas kertas memang nih telepon tidak sesuai lah untuk main game. Tapi saya rasa boleh kalau main game yang biasa-biasa, game-game harian kita lah macam ML ataupun PUBG, saya rasa masih boleh main, tapi tidak tahu macam mana feel dia. Nanti saya tes juga. Ini atas kertas dia saja. Oke, apa lagi? Untuk display dia, telepon ini display dia AMOLED 1 billion color dan 120 Hz refresh rate dan 1200 nit. Jadi tidak masalah lah kalau kita guna di outdoor. 1200 nit sangat terang, boleh sudah untuk guna di outdoor. Size telepon nih 6.7 inci. Lepas itu resolution 1080p. Yang ini tidak penting. Untuk protection dia adalah Corning Gorilla Glass 7i. Kalau di sharing dia nih, frame dia nih plastik, yang di belakang dia pun plastik. Ya. Lepas itu, apalagi ciri menariknya? Telepon ini ada IP65, ketahanan habuk dan juga air. Kalau setakat siram nih telepon dari pipe, cuci nih telepon, contohnya tokutor telepon kita cuci di pipe, tidak masalah, boleh. Tidak hal.
Tapi jangan sejak kita kasih masuk dia, rendam di dalam air. Memang tidak dapatlah, sebab yang itu tuh perlu IP68 sudah tuh. Oke, ciri menarik lain dia yang Oppo banggakan. Nih nah, ada beacon link via Bluetooth. Jadi kalau beacon link kan, kita ada di satu tempat di mana line tiada, internet tiada, line telco tiada kan gitu. Di telepon still kita boleh guna, kita kasih jadi macam walkie-talkie lah, begitu, lebih kurang. Tapi masalah dia, ada masalah dia. Masalah dia, mesti itu telepon yang boleh guna sama-sama tuh mesti yang sama-sama macam inilah, yang support tuh beacon link juga. Jadi kalau telepon macam yang telepon biasa, yang tidak beacon link, memang tidak boleh guna lah kan. Jadi mau tidak mau terpaksa kita dengan kawan kita tuh, kalau kita jalan-jalan pinggir hutan, kalau tidak lain lah kan, kalau mau kasih jadi walkie-talkie, mau tidak mau terpaksa kita nih guna Oppo Reno 12, dia pun guna Oppo Reno 12 juga, lebih kurang macam itulah. Yang penting support nih lah beacon link. Dan dia punya maksimum pun boleh sampai 200 meter saja. Tapi boleh lah kan 200 meter. Siapa juga yang mau calling 200 meter, jangan bagus jumpa. Bayangkan, kamu rasa boleh dibanggakan nggak? Oh, telepon saya ini boleh jadi walkie-talkie nih, 200 meter gitu. Tapi mesti telepon yang sama lah, ada tuh benda juga gitu. Kamu rasa berbaloi kan 200 meter, bagus jumpa saja lah kan. Tapi mungkin berbaloi kalau kita di hutan. Kalau di hutan mungkin berbaloi, sebab kalau hutan kan tidak boleh nampak dengan mata kasar kayak gitu. Perlu ada hubung-hubungnya gitu kan. Mungkin berbaloi. Oke, apa lagi ciri menarik dia? Ada image eraser 2.0. Tapi saya rasa kalau image eraser 2.0 tuh saya rasa macam benda biasa saja bahasa sekarang. Macam yang benda wajib ada di telepon saja. Tapi kebanyakannya telepon mid-range adalah yang itu. Kecuali itu yang Realme 12 tuh macam tiada saya rasa. Tapi yang ini Poco F6 nih ada. Dia punya image eraser. Apalagi ciri menarik lain di telepon? Kalau kita tengok sini, apalagi ciri menarik dia. Oh ya pula, apa sudah nama dia tuh? Yang AI Studio. Ada lagi satu, AI Studio. Di telepon ada AI Studio. Jadi kita boleh edit gambar kita di sana, kasih jadi anime lah ataupun edit macam kartun-kartun lah gitulah. Itu pun ciri menarik lah juga tuh kan. Tapi ini atas kertas ya, saya tahu lah. Nanti kita mau tes juga nih. Kita tes juga dalam masa 1 bulan ataupun 1 minggu gitu saya gunakan di telepon. Baru saksi tahu kamu lah macam mana perasaan saya gunakan di telepon. Macam mana ya baik buruk nih telepon lah gitu. Jadi yang sekarang nih saya kasih first impression saja, kasih unboxing, lepas itu kasih tahu atas kertas dia saja. Jadi nanti kita try betul-betul betulkah tidak seperti yang diiklankan gitu kan. Kalau tidak, kita hantam, kita kritik habis-habis nih Oppo nih. Gitu. Enggak lah. Tapi saya mah kan apa tuh? Reviewer free. Jadi peduli lah, kritik saja kalau yang tidak bagus kan. Bayangkan mahal pula kita bayar nih, 2.000 pula. Takkan kita mau yang cincai saja kan. Tapi kalau pasal desain, saya rasa nih Oppo yang menang lah. Tapi kalau performance, saya rasa nih Oppo tidak boleh dianggap sebagai telepon performance lah untuk main game, tidak. Dan ada lagi satu ciri menarik di telepon, yaitu ya, ciri menariknya adalah itulah yang paling balik-balik nih Oppo 12 kasih bangga lah. Dia punya screen konon dia bilang keras, dia bilang. Jadi setakat jatuh begini tidak apa-apa, tidak masalah, dia bilang. Mana tengok betul kah? Ya betul, tidak masalah lah. Tapi kan masalah dia klaim dia punya screen nih konon kuat gitu kan. Screen dia nih kuat gitu. Tapi dia tidak yakin. Kenapa saya cakap dia tidak yakin? Sebab kalau dia betul-betul kuat nih screen hadapan dia berani bagi warranty kan. Apa nih Oppo nih?
Kalau dia yakin dengan produk dia, oh tahan nih produk saya nih. Kalau betul-betul pecah, saksi warranty bah. Itu barulah betul-betul kan. Ini dia cakap sudah, ini screen nih tahan begini. Tapi mana tuh bill tadi tuh? Kalau di sini dia bilang, kalau jatuh pecah, tidak warranty dia bilang. Jadi maksudnya kalau pecah screen tidak warranty lah. Tapi dia kasih bangga-bangga. Ini screen nih kuat, dia bilang kan. Kalau betul-betul kuat bagi warranty, kalau berani kan. Itulah masalah juga nih Oppo nih. Harap-harap Oppo boleh dengar lah apa yang cakapnya. Supaya dia bagi warranty. Siapa juga, mana Oppo mau tengok video saya. Subscriber belum sampai 300 dia bilang 1.000 pun dia sampai mana Oppo mau tengok. Tapi yang penting saya mengkritik dah. Oke, saya rasa itu saja yang saya mau kasih kongsi pasal nih Oppo Reno 12 5G nih. Kalau yang saya pesan kan sejak menjak nih kan saya review telepon yang 12 ya. Apa maksud nih 12 nih? Mungkin tahun ini banyak telepon yang mengeluarkan tren telepon 12 kalian. Apa maksud nih? Mesti ada konspirasi nih kan. Realme pun ada 12 gitu. Oppo pun 12 gitu kan. Apalagi yang ada 12? Dua saja. Ada lagi kalian yang 12. Saya lupa sudah. Jadi saya rasa itu saja yang saya mau kongsi dengan kamu. Soal ini telepon. Ya, sampai sini sajalah. Saya ngantuk sudah. Malam sudah, Pak. Oke, bye-bye.